kita punya bintang tamu yang lainnya. Kamu istirahat, tahan napas, Bentar ya, tarik Mas napas. Ijong. Ya. Sebentar deh, bukannya sekarang episodenya Ijong ya? Enggak ada bintang tamu lainnya. Aku taunya nggak ada bintang tamu lagi, cuma Jonathan Frizzy loh. Masih kita bahas ada. lagi. Oh ada. Ada dong. Ini kita punya bintang tamu berikutnya adalah seorang artis senior, selebriti senior yang sedang memiliki Oh, ini sahabat konflik. gue nih. Diduga Ini sahabat sedang gue memiliki juga. konflik dengan sahabatnya. Konfliknya karena apa? Ayo Kita akan keluar hadirkan di dong. bagi-bagi ambiar. Ini dia. Elma Tiana. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama senang banget bisa ketemu kalian Baik. lagi. Kak Elma apa kabar? Cantik banget sih Alma Tiana pagi-pagi ya. Auranya Dia, wer. dia pagi, siang, malam gitu. Kalau ketemu sama dia begini melulu. Iya Sama kan? aku juga. Cantik welcome. melulu. Walaupun lagi Kecuali kalau dia lagi jadi organizer. Oh, beletak banget mukanya. Benar. Walaupun lagi ada masalah namanya juga hidup, tapi kita senang sudah bisa mampir ke sini. Kami semua mau mengucapkan Terima kasih. Nanti kalau udah mulai ngobrol, ada yang mau aku tanyakan sih. Tapi nanti aja, sok. boleh. Tapi Kak Elma Tiana coba boleh berikan gambaran satu kata tentang permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Nggak ada apa-apa. Masa sih nggak ada apa-apa? Kita mau kasih lihat dulu betulkah tidak ada apa-apa? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa Elma Tiana gagal menjadi wedding organizer di pernikahan Vena Melinda dan juga Ferry Irawan? Sampai banget. Nih, sebentar. Geser sedikit, maksudnya bukan geser ke sana. Nah, ini Kak Elma, bukan kalau ada, karena tuh gini ya, karena kan udah agak gede ya. Jadi udah duduk begini, jadi kan gue begini-begini, nggak di situ, nggak di sini. Gini nih, tegak gini, nah gini kan bagus. Nah Iya segitu. gitu. Kak Elma, coba jelaskan sama kita. Mengundurkan diri atau memang diberhentikan? Jelasnya tidak dilanjutkan. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama Ferry kan. Iya. Mengenai semua rangkaian acara. Kita mau ngomongin dari mana dulu nih? Dari yang tidak dilanjutkannya lagi lah ya. Gitu. Yang tidak dilanjutkan itu dari pihak kakak atau dari pihak mereka yang minta Kita tidak ngobrol dilanjutkan? sama Ferry, karena kan yang tanda tangan di sini bukan Vena, tapi Ferry ke Madinah, gitu kan. Jadi kita otomatis segala sesuatunya sama Ferry, gitu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, Mak, mungkin aku kayaknya sederhana aja kali ya di Bali dengan keluarga, gitu. Jadi tanpa WO kali ya Mak, gitu, nggak apa-apa kan Mak, gitu kan. Oh nggak apa-apa, nggak masalah Fer, gitu kan. Terus nanti kalau di Jakarta yang semuanya itu dari ngunduh mantu, pengajian, siraman, yang Jakarta semuanya deh gitu kan. Mungkin kita nggak lanjutin dulu gitu. Oh ya nggak masalah gitu. Cuma kan permasalahannya kan ini aku sudah tekan kontrak dengan seluruh vendor yang ada di Jakarta gitu kan. Gitu itu ya gimana mah pokoknya intinya sederhana aja lah gitu. Oh ya udah aku bilang gitu. Jadi kan tanggung jawab aku langsung ke vendor gitu ya. Vendor itu kan karena taunya aku gitu dan sudah tekan semuanya, ya ada beberapa yang mereka sudah buat baju baru, yang sudah persiapan ini itu segala macam gitu kan. Jadi ya ada yang kesel, ada yang kecewa, ada yang marah. Cuma baik lagi aku sebagai WO harus menenangkan mereka. Memang kejadiannya pertama mungkin karena undangan yang banyak, sekitar 250 orang, itu akan resiko pada saat pandemi seperti ini gitu kan. Apalagi kan kita udah level 3 gitu kan. Oh ya ini juga sih gitu kan, masuk akal juga gitu. Terus nanti takutnya ada biaya-biaya lagi yang besar gitu. Jadi mungkin saya sederhana aja gitu. Jadi idenya ini untuk tidak dilanjutkan datang dari Ferry Irawan. Ya. Ada kekecewaan nggak kalau dari seorang Elma Tiana sebagai wedding organizer? Ya udah biasa saya mah kayak gitu-gitu, udah biasa menanggapi banyak. Kan aku kan dari 2015 sudah Biasa ngerjain. kecewa atau tidak ada kekecewaan? Biasa kecewa. Berarti ada kekecewaan? Ada kecewa tapi ya sudahlah gitu. Sudah Tapi, gitu aja. Ya, ngomongin soal kekecewaan, tadi yang kita lihat, yang kami tangkap bahwa ada kekecewaan dari pihak keluarga Ya. soal lamaran yang memang lamaran juga diurus sama Mbak Elma Tiana. Ya? Iya, jadi gini,
segala sesuatu kalau kita mau di hari H itu kan malamnya ada technical meeting. Iya. Itu melibatkan Vena, Ferry, keluarganya Vena, saya sebagai IO dan Dian berlima kita itu Zoom meeting ya gitu. Kita rangkaian acara itu sudah kita paparkan. Terus kita anggap final. Jadi oke, begitu kita menganggap rundown itu final, berarti kita melangsungkan di hari tersebut gitu. Jadi tidak ada intrusi mau apa gitu ya. Udah kita jalankan sesuai dengan rundown yang ada gitu. Nah tiba-tiba dari Bunda Vena itu mengharapkan ada acara yang seperti yang dia inginkan gitu. Nah aku bilang kalau memang ada yang perubahan, mestinya kita diberitahu. Bukan. Apakah ibunda dari Vena Melinda ikut technical meeting semalam? Tidak ikut sama sekali, dan dia sudah menyerahkan kepada tantenya gitu. Jadi tantenya itu tahu semua sebenarnya. Jadi banyak juga acara-acara di luar rundown kita. Itu kan permintaan dari pemangku hajat ya, seperti tiba-tiba Feral datang sama Atala datang, terus mereka tiba-tiba harus naik ke atas panggung, terus tiba-tiba harus ngomong ini, terus semua sudah direncanakan gitu lah ya Kak ya. iya banyak pokoknya ya pokoknya yang akhirnya kita menunggu gitu kan. Nah dari situ Itu akhirnya ada nggak dalam rundown? nggak ada. Itu Oke. semua tidak ada di dalam Spontanitas ya? spontanitas ya, kita berikan aja karena itu permintaan dari Vena Keluarga. untuk menaikkan mereka gitu. Iya. Ya kita sih ngikutin aja lah, tapi kan ini acara kan sebenarnya Sudah terkonsep ya sudah Kak ya? terkonsep yang ada hingga tidak sampai kepada habis gitu loh. Maksudnya dari 17 poin kita baru ngejalanin 11 poin tuh hujan gitu. Akhirnya karena kita kan outdoor, Iya. karena ini outdoor kita pindahkan acara ke dalam yang memang kapasitasnya tidak sebesar di outdoor gitu Iya. loh. Nah, sebenarnya yang sangat disayangkan di sini adalah ketika kita mau lamaran itu kan sebenarnya hanya 2 keluarga aja ya. Tiba-tiba dari mereka yang mengundang banyak tamu umum gitu. Kita sebagai WO ya aja lah, terima aja gitu kan. Cuma kan masalahnya kapasitas di luar sama di dalam itu hanya muat dengan keluarga inti. Iya. Nah, tamu-tamu undangan ini kita juga bingung ya Mau gitu. taruh di mana Mau gitu taruh di mana gitu kan. Tapi kalau yang namanya plan B itu sudah kita rencanakan gitu. Memang sudah kita Makanya hujan juga ya makanya pada hujan, akhirnya tapi di situ. acara tetap kita lanjutkan di dalam. Betul, di bukan dalam. bukan sama sekali nggak kita lanjutkan, tetap Exactly. dilanjutkan di dalam, cuman dengan kapasitas yang kecil gitu kan, tidak semaksimal seperti di outdoor. Apakah ada hubungannya dengan biaya yang harus dibayar tapi tidak di-sounding di awal? Kita selalu gini, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga setiap apa yang kita share di grup tuh nggak pernah dibaca. Mungkin kali ya, karena seluruh apapun, kegiatan-kegiatan apapun, dan misalnya kita lagi meeting, kita akan bilang kalau namanya endorse nggak bisa full semuanya endorse. Pasti akan ada biaya-biaya pengeluaran seperti operasional gitu. Yes. Itu kita sudah bicarakan. Oke, nanti kita akan ada laporan setiap seminggu atau 2 minggu sekali untuk dilaporkan gitu. Nah kita buatlah itu yang namanya operasional dari A sampai Z gitu ya, macam-macam lah itu ininya. Memang waktu itu karena kita lagi sibuk-sibuknya, tapi aku pikir sih sekitar 2 mingguan lah baru kita ajukan. Ini lo sudah sekian ininya gitu kan, biaya operasionalnya yang harus dikeluarkan udah segini gitu. Ya mungkin kaget kali ya gitu kan. Shock melihat Seperti tagihannya gitu ya? kayak Iya. Tapi- Tapi itu sudah dibicarakan. Tadi bilang bahwa lamarannya ada endorsement-nya. Itu berapa persen endorsement dan berapa persen memang Pak biaya yang harus sendiri? dikeluarkan? Seluruh lamaran itu semuanya endorse, dari tempat, catering, baju, make up, semuanya souvenir semuanya. Cuma yang harus jadi gini, kenapa saya bilang katanya endorse kok bayar? Jadi saya Madinah ini yang tidak dibayar adalah saya dan Dian itu tidak pemilik ini tidak Pemilik menerima dari bayaran WO. Kalau kru? apapun. Kalau kru saya minta dibayar gitu. Iya. Operasional itu maksudnya Operasional itu Iya. termasuk kru. Oke, paham. Oke. Tapi pertanyaannya dari aku adalah bicara tentang endorse ini kan kayaknya jadi besar ya di media. Nah, apakah tugas dari seorang WO yang dipegang sama Kak Elma dan juga partner
gitu kan. Apakah itu tugasnya juga untuk mencari produk ataupun Sebenarnya vendor kalau endorsement? dalam kontraknya saya ke Ferry itu, kita ini hanya mengkoordinasi. Jadi mengkoordinasi para endorse, bukan mencari endorse. Nah, yang mendapatkan Kembali endorsement itu lagi dari kepada mana? persahabatan. Mengatur nantinya seperti Iya, apa. misalnya gitu ya. misalnya kamu mau nikah, seperti gini lah. Sony kan sama saya dari dulu, dari dia akad nikah, pernikahan apa segala macam. Mereka sudah ada endorse-nya. Listnya kasih ke saya yang berhubungan dengan endorse. Perpanjangan tangannya Perpanjangan, ya. tapi mereka sudah punya list-listnya. Iya, Tapi kalau di kasus Vena dan Ferry, ini saya yang cari untuk mereka gitu. Karena persahabatan. Karena persahabatan. Sebenarnya sih lebih enak kalau pesta tuh sebenarnya ya duit sendiri lah ya. Maksudnya udah kantong sendiri aja kalau bisa gitu. Lebih enak, bener nggak? WO pasti akan Iya, seperti saya itu. sudah menyampaikan bahwa kalaupun endorse semuanya, pasti akan ada biaya-biaya pengeluaran. Itu udah dibicarakan di tetap. depan keluarga semua. Dan Pasti akan endorsement. Semuanya free ya Kak Iya. ya. nggak Dan bisa. endorsement itu yang dimaksud nilainya sampai dengan 1,3 miliar. Iya, waktu Oke. pas kita lagi rapat di rumahnya Mami Ayu itu kan sudah besar banget ya, sampai sampai nilainya itu kita cantumkan, itu mungkin nggak dibaca. Dan apakah dari vendor-vendor endorsement untuk wedding itu ada tugas buat Ferry dan Mbak Vena untuk Sebenarnya gampang posting aja sih, ya. lah, Iya, untuk iya. apa, promo dan lain-lain? Ada? Iya. Jadi setiap endorse yang masuk ini nilainya berapa gitu ya, mereka harus masukin ke dalam postingan. Oke, Instagram. barteran ya. Iya, Ini kita barteran. punya satu artikel. Kini di Depak, Elma Teana ternyata cari endorse RP Bahasa enak 1,3 banget di miliar Depak. demi pernikahan Vena Melinda. Tapi kita harus meluruskan juga bahwa tidak ada salahnya juga bahwa pernikahan itu endorsement ya, apalagi untuk seorang selebriti ketika mereka juga punya jumlah followers yang begitu banyak sekali, itu adalah satu nilai juga yang bisa ditukar dalam bentuk produk ataupun juga servis atau jasa ya. Ya sebentar, apa lu ngomong? Kayak gua sama lu? Kayak gue sama lo Ya deh. kalau lo nikah nanti kan pasti yang repot gue. Iya repot. Tapi ya, aku kalau diajakin nih kayak misalkan salah satu ke tempat apa gitu ya, itu kata Karen gini, udah kita endorse aja. Aku nggak mau. Karena gini, bukan apa-apa. Kalau aku tipe yang bukan nggak mau gini. Kalau kita request sesuatu, kalau endorse itu takutnya nggak enak kalau mau request sesuatu. Bukan gitu. Kalau gue kan Sabar. kalau gue ketemu sama produk-produk tuh kan yang mahal banget. Iya, sabar. Jadi gue tuh suka nawarin, ya udah lo mau ambil, nggak usah, udah gue bayar aja lah. Dia mampu, kalau gue kan kagak. Makanya gue ambil. Kak Elma, aku mau tanya dong Kak Elma. Selama menjadi wedding organizer, pernah ada nggak klien yang ngutang? Maksudnya pestanya udah selesai, tapi belum dibayar. Itu ada kayak kasus kita ketahu deh. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah sih sejauh ini selesai acara mereka udah Harus selesai. sebelum acara Bang. Sebelum Harus ya. acara. Tapi ini yang masalah 1,3 miliar rupiah tadi Itu itu ruginya Kak, benar kerugian ya? nggak? Jadi gini, nilai endorse yang kami cari, jadi ada dua ya di sini yang mencari endorse, ada pihak Madinah dan juga ada dari pihaknya Vena. Jadi kalau dari 1,3 itu secara keseluruhan. Di total-totalnya lah Ya, Kak. dari Madinah sendiri 1 miliar, dari pihaknya Vena 300 juta gitu. Jadi 1 miliar ini terdiri dari ya itu tempat, ya kan, catering itu aja kan bisa 200 juta sendiri, ya kan, catering, baju, make up itu Luar mahal-mahal biasa semua. lo bisa dapat ya. endorse seperti itu loh ya. Ya. Iya. Kita juga mau kasih lihat ini ada sebuah tayangan yang mengabarkan bahwa hubungan dari Elma Teana bersama dengan Ferry Irawan dikabarkan retak. Jelas sekali. Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Benar nggak sih katanya sikapnya Ferry Irawan ke Elma Teana ini Elma tuh berbeda beda. kalau ada Vena Melinda? Ya namanya juga orang lagi pacaran ya kan pasti akan memprioritaskan pasangannya. Ya kalau dulu kan mungkin setiap hari kita main, tiap hari kita pergi, tiap hari kita, Fer nih ada ini, ayo ikut aku, Fer ini. Sampai Ya kalau kayak, misalnya, kayak Kak Ijong lah memprioritaskan Kak Dena ketika jadi suami istri dulu. jadi memang nggak tahu hatiku tuh tergerak aja waktu pas Ferry lagi ada masalah, tergerak aja. Kok aku tuh pengen banget ya nolong Ferry gitu, Iya. gitu kan. Ya udah akhirnya kita intens lah, selalu ketemu lah gitu. Nah begitu pas dia menemukan Calon istri. calon istrinya, kita lihat kebahagiaan itu, aku tuh bahagia banget Iya. ngeliat dia bahagia gitu kan.
Ya, aku sih memahami aja orang yang lagi jatuh cinta itu cinta, pasti kan, seneng-senengnya gitu ya, iya Kak. lagi seneng-senengnya. Aku juga mendukung banget Iya, gitu kan pasti waktu ya. itu gitu. Terus akhirnya Ferry tuh manggil aku kan, "Mak, pokoknya harus datang, harus datang." Apaan sih? Waktu itu aku lagi kerja, terus aku bela-belain, aku menyempetin ke sana gitu kan. Dia bilang, "Mak, aku mau nikah, kamu dukung aku ya," gitu. Aku senang banget gitu. Ya pasti aku akan bantu gitu. Iya. Itu sekarang ya udah semenjak deket, akhirnya ya itu memang jarang telepon, jarang apa. Tapi aku tahu cie-cie nonton nih ya, misalnya gitu. Itu tetep wajar lagi lah ya itu kalau orang wajar, baru nggak menemukan apa-apa. pasangan itu wajar sekali. Tapi katanya kemarin Mbak Elmatiana baru menyampaikan unek-uneknya kepada seorang Ferry Irawan tentang Vena Melinda, betul? Unek-uneknya kemana nih maksudnya nyampe? Ke Ferry Irawan. Apa ya? Apa ada unek-unek isi hati? Ya ini mungkin masih belum disampaikan, baru mau akan ketemu 2-3 hari lagi lah gitu kan. Pastinya kan pas lamaran kemarin kan kita belum ada ketemu-ketemuan tuh. Oh setelah itu nggak ada ketemuan lagi? Nggak ada, Oh, nggak wow. ada. Ini Wow. kan memang harus diluruskan kan gitu. Betul. Apa yang menjadi unek-uneknya dia, unek-uneknya aku. Tapi sebenarnya kita nggak berantem yang ribut-ribut gimana. Ini nggak cuma ada. ya permasalahan ini aja ya. Permasalahannya aja. Bisa Belum- dibilang permasalahan bisnis dalam tanda kutip lah ya. Iya, belum diluruskan lah Iya. gitu. Apa sih gitu yang kemarin. Kadang-kala kan masukan itu juga bagus juga buat kita ke depan sebagai WO kan, apa yang ini. Tapi sejauh ini sih kita ke orang tua, ke Mami Ayu tuh udah minta maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan harapannya Mami di acara lamaran tersebut gitu. Aku sama Dian udah minta maaf gitu. Iya. Lu bisa pada diem nggak lu? Lu bisa pada diem nggak? Orang serius ngobrol. Bukan. Gua mah lagi ngedengerin Kak Elma ngomong. Iya. Ketawa nggak ada suaranya. Kenapa Rian? Ih, Coba lu kenapa orang lagi ngomong serius lu ketawa-ketawa? Ayo. Enggak, aku lagi ngedengerin yang pas di pertanyaan masalah ada yang hutang apa enggak WO itu. Aku lagi ngebayangin. Jadi ingat waktu- hutang ya? Itu, Iya. Elmatiana. Orang bilang kan belum diluruskan permasalahannya, belum ada klarifikasi dan baru kali ini di pagi-pagi Ambar mengklarifikasi. Apa yang ingin kakak sampaikan nih kalau misalkan kedua pasangan lagi nonton kakak, ada Kak Vena sama Kak Ferry, ingin menyampaikan Iya apa? sih, berharap nanti kita bisa ketemu ya kan, meluruskan apa omongan-omongan mungkin di luar yang kita dengar nggak enak gitu kan, akan islah lah. Kan karena kan kita awalnya baik, pasti harus baik-baik karena kan kita kan biar gimana kan teman, sahabat gitu. Aku juga nggak mau ribut-ribut dan sebenarnya nggak ribut-ribut sih sama mereka gitu. Cuma ya memang ada kesalahpahaman aja, insya Allah mudah-mudahan bisa diluruskan lagi. Kak Elmatiana diundang nggak ke pernikahan mereka di tanggal 7 Maret di Bali? Ya diundang lah. Mau datang? Insya Allah kalau emang nggak ada acara, kalau nggak ada event ya kita datang sebagai sahabat, bukan sebagai IO lagi. Iya. Kita juga nanti rencananya diundang. Ijong ikut ya. Ijong ikut ya. Tanggal 4 kita berangkat. Iya, dong. Ijong ikut ya. Pokoknya tenang semuanya rapi. Udah Ijong tinggal Ya jalan kita aja. senang-senang aja ya. Ya udah punya laki kan? Udah punya laki. Mbak Elmatiana, Sahabat. Iya. pokoknya kita doakan semoga usaha wedding organizer-nya juga semakin Sukses. lancar, Amin. sukses, selalu Iya. diberkahi, hubungannya Amin. juga baik-baik saja. Iya, Itu yang iya. kita harapkan dan juga untuk Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Semoga nanti untuk acara akad nikah termasuk juga resepsinya diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan bintang tamu kita berikutnya, ya, Ijong dan juga Elmatiana. Sebentar ya Kak. Bukannya Oke. sekarang tuh episodenya Oke. Ijong sama Kak Elma. Masih ada satu lagi. Satu lagi ada kita lagi. akan menghadirkan ini ada seorang vokalis, dia vokalis band yang sedang menikmati waktunya bersama Dengan dengan anak buah hatinya tercinta. ya. Kita hadirkan di pagi-pagi ambiar ini dia. Nana. Wanita ingin dimengerti lewat tutur rambut dan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur rambut dan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Nana di pagi-pagi ambiar. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Bentar. Lu ribut mulu ya? Bukan,
Ini apa sih? Suka pengen duluan aja papanya tuh. Apa kabar sahabat Sehat, pagi? alhamdulillah. Baik, apa kabar Mas Naga? Biasa. Iya. Kita tuh berempat mau ngucapin. Naga sehat ya. Kami Ya, semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Oh, ini ikutan loh ya. Naga sekarang semua kan gara-gara menjadi seorang Injong. ayah ya. Iya, 2 selamat tahun ya, Mas, ya. menjadi ayah ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya menuju 2 tahun. Kita akan lihat dulu bagaimana perjuangan dan Perjuangan juga Mas Naga. kebahagiaan Naga ketika dia menjadi seorang ayah. Ini dia. Perjuangan Naga untuk mendapatkan anak ini tidak mudah ya. Ini ketika usia pernikahan 8 tahun ya. Benar, 8 tahun. Lebih 8 tahun baru dikaruniai anak. Sempat ingin menyerah nggak sih Naga? Ada sempat kepikiran, aduh kok nggak dapet saat di usia sedih. pernikahan 8 tahun baru dikaruniai. Putus asa. Enggak sih, aku sama istri itu alhamdulillah tetap optimis. Walaupun memang kan kalau di budaya kita, di budaya Indonesia, ketika pasangan agak lama gitu ya dikasih keturunan, biasanya bebannya kan lebih berat di pihak perempuan, di Iya, istri. Jadi aku lebih stigmanya banyak, ya. bener stigma kan gitu. Walaupun sebenarnya belum tentu. Iya. Belum tentu. Jadi aku juga mencoba untuk sharing dengan istri, mencoba untuk yuk kita periksa tapi bareng-bareng. Jadi yang diperiksa juga bukan cuma istri, aku juga diperiksa, satu sama lain saling support. Kita nyoba medis, terus kita coba juga tradisional, disarankan misalnya orang tua harus coba makanan ini, makanan itu, coba datang ke sini, datang ke situ, kita cobain semuanya. Iya. Terus inseminasi itu 3 kali Inseminasi belum sampai 3 kali? Iya, 3 kali belum berhasil. Terus bayi tabung yang pertama juga belum berhasil. Terus kita coba lagi bayi tabung yang kedua, alhamdulillah berhasil. Dan sampai usia kehamilan 7 minggu itu kembar sebenarnya, karena memang dimasukin 2 embrio. Iya. Tapi ternyata 1 embrionya tumbuhnya di luar rahim, jadi nempelnya justru di indung telur gitu sebelah kanan. Akhirnya itu pecah, itu istriku pingsan-pingsan, jadi malam tuh pingsan-pingsan, terus aku lariin ke UGD, terus malam itu juga harus dioperasi. Dan bayangin kita lagi posisi bahagia banget, 8 tahun nunggu, dapat anak kembar, 7 minggu lagi happy, bahagia-bahagia. Di malam itu tiba-tiba dokternya bilang, ini yang fokus kita selamatkan adalah ibunya dulu. Karena yang satu harus diangkat, dan yang satu lagi dalam usia kehamilan masih 7 minggu harus ikut dibius total kan gitu. Tapi alhamdulillah berarti memang rezekinya masih 1 dulu. Saat usia kehamilan berapa saat itu? 7 minggu. 7 minggu. Apa yang ada dalam pikiran kamu? 8 tahun belum dikaruniai anak saat itu. Hamil bahagia pasti. Senangnya luar biasa. Tahu bahwa ada masalah dilarikan ke rumah sakit. Pasti kan sempat terpikir bahwa jangan-jangan ini akan terjadi sesuatu. Iya pasti ya, memang posisinya 7 minggu dapat anak kembar, lagi happy, lagi bahagia-bahagianya. Tiba-tiba istri di rumah kejang-kejang, pingsan. Terus aku lariin ke UGD, dia udah kejang-kejang, muntah. Ya Allah. Terus di UGD juga dokter masih bingung karena kan memang diagnosanya nggak langsung tahu kalau si embrio yang satu lagi itu tumbuh di luar rahim. Jadi masih mikir yang macam-macam gitu, masih mikir oh besok mau mau dicek total semuanya, mau dicek apa nih, ada penyakit apa, ada gejala apa yang bikin kejang-kejang seperti ini. Sampai akhirnya jam 12 malam waktu itu alhamdulillah dokternya mau datang, dokter yang tempat kita program itu mau datang cek semuanya. Ternyata dia langsung USG, langsung cek, oh ya memang ternyata salah satu embrionya tumbuh di luar. Nah, karena posisinya pada saat itu dokter bilang ya memang yang harus diselamatkan utama kan ibunya. Sedih pasti, kalut iya gitu. Bener-bener yang rasa dari happy berubah 180 derajat kan, dari yang bener-bener bahagia tiba-tiba di satu malam itu sepersekian detik harus ada kemungkinan untuk kehilangan lagi gitu. Tapi ya malam itu aku berdoa yang terbaik aja karena tetap aja yang utama diselamatkan ibunya dulu. Akhirnya keputusan dari dokter Mas, ibunya dan anaknya yang selamat, tapi cuma akhirnya satu malam ya. itu dioperasi, yang satu diangkat, janin yang tumbuh di luar rahim itu diangkat. Malam itu dokter cuma ngasih tahu bahwa operasinya alhamdulillah berhasil, tapi kondisi janin yang satu lagi masih dipantau dulu 24 jam ke depan. Karena kan dia ikut kena bius tuh, ikut dibius total. Jadi kita pantau dulu 24 jam, nah itu masih deg-degan 24 jam ke depan sampai akhirnya dokter cek lagi, kasih kabar. Alhamdulillah janin yang satu lagi selamat. Alhamdulillah. Dan sekarang usianya sudah 1 tahun setengah. Baik hati ya. Baik hati. Luar biasa. Selamat ya. Terima kasih Kita juga banyak. berharap buat Sudah sobat Ambiar di melewati rumah masa-masa sebagai kritis ya, betul ya. pejuang 2 garis biru selalu diberikan semangat, kesehatan untuk terus berikhtiar dan juga berdoa agar bisa mendapatkan momongan untuk mereka yang menginginkan momongan. Sekarang perkembangan dari Baik Hati sudah sampai Sudah mana? sampai mana? Bayi itu lagi lucu-lucunya banget, 1,5 tahun, jadi dia udah bisa ngerespon kita, udah bisa ngerespon bercandaan, udah bisa
komunikasi, udah ngerti bahasa, walaupun dia bahasanya masih bahasa planetnya dia, tapi dia ngerti bahasa papa sama mamanya udah ngerti gitu. Jadi kita bercanda apa, kita minta apa, dia udah paham. Setahun setengah udah bisa ngerespon lah ya. Udah. Ini dia setahun setengah udah bisa ngebor kalau Dewi Persik. Coba kita mau nantang buat kamu, silakan Naga boleh berdiri. Yes. Kita mau nantang kamu seberapa sabar kamu untuk menjadi seorang ayah. Kita akan Gimana hadirkan nih? di sini seorang bayi yang ajaib. Simulasi ya ini. Bayi ajaib kita hadirkan di pagi-pagi ambiar. Kamu harus bisa kira-kira menangani Merawat, dia seperti mengurus. apa ya. Silakan, Bum Bum keluar Bum Bum. Banget gedenya. Dek, aku bawa temen dek. Kan kayaknya adek tuh perlu dijaga. Mama kan lagi gak ada. Mau dijaga sama temen aku dek. Enggak, kayaknya itu Jong, anak lu kayak Jong. Bukan anak lu. Bukan. Aku gak mau mandi. Lo mandi dong, ini papanya nih, papa. dimandiin, Mandi dong, papanya. Pak. Gak mau mandi. Kamu coba ceritanya mandi dong. papa-papa ganteng ini Ayo Mas, Ijong. silakan duduk Mas Ijong nanti dimandiin ya. Iya. Ijong boleh ya. Ijong dan juga Naga ini adalah papa-papa ganteng yang akan mencoba memandikan anak yang susah mandi. Iya, ya. makanya. Coba Kan kita papa udah bilangin, kalau mandi tuh cukuran dulu. Gak Makanya. mau. Papa gak mau aku mandi sama papa ini. Aku mau Yaudah. mandiin sama papa ini. kalau milih sih. Ayo dimandiin. Coba ayo. Jangan Silakan bandel. untuk papa-papa ganteng. Ya, ayo, Hei. ganteng. Di sini. Di sini coba Ini dua kita papa mau melihat. mandiin berdua Ya, nih. Asik. Oh, biar main dulu. ya. Coba kita mau lihat gimana. Nenek jangan ikut-ikutan tanggalnya. Silakan Papa Ijong dan juga Papa Naga untuk pegang ya. mandiin anaknya. Iya. Mandiin Kodoknya tuh, lihat tuh. Bumbu. Oh, kodoknya ada. Silakan Ijong. Anak loh. Coba Tolong, mandiin Papa anak tuh ya. gimana sih? Mandiin anak. Mandiin dong, Papa. Mandiin dong. Serius. Oh iya. Coba supaya anaknya Harus mandi tenang ya. mau dimandiin. Rambutnya dulu ya, Nak. Sayang. Biar bersih. Sabunnya belum loh. Dimandi lagi mandi ya. Biar seger ya. Bedaknya belum Biar bersih. seger ya. Terus. Oke. Seru kan? Mandi lagi. Coba biar jangan kemana-mana nanti kita balik lagi di pagi-pagi aja.